Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nathan Karyo. NRP saya 130 220 323. Halo, perkenalkan nama saya Natalisa Margareta dengan ARP 1301200079. Nama saya Muhammad Rizky dari kelas KPK dengan NRP 1302203. Itu Andrian dari kelas KPK nomor NRP 130220349. Halo, nama saya Yohanes Birisman Pratama dari KPK, nomor NRP 130 320 256. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mini case 4 pengantar manajemen dengan topik Fundamental of Controlling and IT and Decision Making. Soal yang pertama, jelaskan berbagai upaya pihak perusahaan dalam menerapkan fungsi pengendalian terhadap perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft melakukan beberapa pengendalian, yaitu di bagian divisi produk sebagai berikut ini. Yang pertama, Windows and Windows Live Division berfokus untuk memproduksi lini sistem operasi Windows. Server and Tools berfokus untuk memproduksi versi server Windows. Selain itu, Microsoft menyediakan jasa konsultasi yang ditangani oleh divisi Server and Tools. Yang kedua, Microsoft Business Division untuk memproduksi Microsoft Office dan lini perangkat lunak perkantoran seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Yang ketiga, Entertainment and Device Division, yaitu untuk merancang, memasarkan, dan membuat elektronik konsumen. Selain itu, membentuk berbagai komite untuk mengurus hal-hal yang lebih spesifik seperti audit komite untuk mengurus hal akuntansi dan pelaporan. Yang kedua, finance komite untuk mengurus hal yang terkait dengan keuangan dan merger. Yang ketiga, compensation komite untuk hal yang berhubungan dengan kompensasi karyawan. Yang keempat, governance and nominating komite untuk pengendalian dalam menangani berbagai urusan perusahaan. Yang kelima, antitrust komite untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan terkait kebijakan yang melawan hukum. Selain itu, pengendalian dilakukan perusahaan Microsoft itu memasang 2000 panel surya untuk langkah penghematan energi. Yang selanjutnya, membuat berbagai lini perusahaan untuk bertujuan mengembangkan produk dan menjadi pelaku bisnis yang cenderung melakukan monopoli bisnis. Yang selanjutnya, selalu memperbarui sistem operasi Windows sebagai kesinambungan bisnis perusahaan. Jelaskan bentuk-bentuk pengendalian eksternal yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pengendalian eksternal yang dilakukan perusahaan Microsoft adalah pengendalian birokratik, pengendalian normatif, dan pengendalian pasar. Pengendalian birokratik di perusahaan Microsoft yaitu dengan adanya bentuk kerjasama untuk mendirikan perusahaan ini. Pendiri perusahaan ini adalah Paul Allen dan Bill Gates. Mereka berdua adalah dua orang yang sangat cerdas. Barang pertama kali yang mereka buat adalah penerjemah BASIC atau Altair BASIC. Mereka membuat barang tersebut dengan pembagian tugas yang dibuatnya. Paul Allen membuat sebuah simulator, sementara Bill Gates mengembangkan penerjemahnya. Pengendalian normatif dari perusahaan Microsoft adalah adanya budaya-budaya yang dikeluarkan oleh Microsoft, yaitu work is a place that you do not just a place you go to. Artinya adalah di Microsoft Anda boleh bekerja kapanpun, dimanapun. Yang terpenting adalah hasil dari pekerjaan Anda. Come as you are and do what you love. Artinya adalah di Microsoft semua karyawan dibebaskan untuk menjadi dirinya sendiri, asal mampu menempatkan diri. Dan masih banyak budaya yang dikeluarkan oleh Microsoft. Pengendalian pasar dari perusahaan Microsoft adalah dengan mengakuisisi 146 perusahaan, membeli saham di 61 perusahaan, dan membuat 25 akuisisi. Microsoft telah membuat 7 akuisisi senilai lebih dari $1 miliar. Skype di tahun 2011, Aquantive di tahun 2007, Fast Search and Transfer di tahun 2008, Navision di tahun 2002, Visio Corporation di tahun 2000, Yammer di tahun 2012, dan Nokia di tahun 2013. Microsoft memperoleh 11,5% saham di Comcast untuk $1 miliar, 22,98% saham di Telewest Communication untuk $2.263 miliar, dan 3% saham di AT&T Inc. untuk $5 miliar.
Nomor 3. Jenis masalah apakah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Masalah yang terjadi adalah masalah terstruktur. Karena masalah yang terjadi di perusahaan tersebut dapat dipahami oleh orang yang memecahkan masalah dan dalam tingkat masalah bahwa pemasukan merupakan bagian dari pengendalian operasional serta analisis anggaran yang termasuk dalam pengendalian manajemen. Deskripsi masalah yang terjadi pada perusahaan Microsoft yang ada dalam artikel tersebut. Standard & Poor's dan Moody's telah memberikan penilaian AAA kepada Microsoft yang asetnya bernilai 41 miliar dolar dengan 8,5 miliar dolar dalam bentuk utang tanpa jaminan. Menanggapi penilaian ini, pada Februari 2011, Microsoft merilis obligasi perusahaan senilai 2,25 miliar dolar dengan nilai pinjam relatif rendah jika dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Apple mengalahkan Microsoft dalam hal laba dan pendapatan per kuartal pada Q1 2011 akibat melemahnya penjualan PC dan kerugian besar Microsoft Online Service Division atau yang mengurus mesin pencari Bing. Laba Microsoft sebesar 5,2 miliar dolar, sementara Apple 6 miliar dolar dengan pendapatan 14, miliar dolar dan 24,7 miliar dolar secara berturut-turut. Microsoft Online Service Division terus-terusan merugi sejak 2006 dan pada Q1 2011, divisi ini mengalami kerugian sebesar 726 juta dolar. Kerugian ini mengikuti kerugian sebesar 2,5 miliar dolar pada tahun 2010. Pada tanggal 20 Juli 2012, Microsoft mengalami kerugian kuartal pertamanya. Meski mencetak rekor pendapatan untuk kuartal dan tahun fiskal tersebut, Microsoft melaporkan kerugian bersih sebesar 492 juta dolar. Akuisisi perusahaan periklanan Aquantive pada tahun 2007 dengan nilai 6,2 miliar dolar dan masalah yang terkait dengannya disebut-sebut sebagai penyebab kerugian ini. Jadi berdasarkan paparan deskripsi masalah di atas, masalah yang terjadi adalah masalah finansial Microsoft yang melemah akibat turunnya penjualan PC dan kerugian besarnya. 4. Jenis keputusan apakah yang dipergunakan oleh pihak perusahaan terkait dalam menyelesaikan masalah? Microsoft mempunyai beberapa masalah dalam perjalanan karirnya. Upaya Microsoft untuk menyelesaikan masalahnya dengan salah satu taktik bisnis Microsoft yaitu ikuti, perluas, dan hentikan. Awalnya mengikuti standar atau produk yang bersaing, kemudian memperluasnya menjadi versi sendiri yang kemudian tidak kompatibel dengan standar yang ada, yang pada akhirnya menghentikan persaingan yang tidak sejalan dengan versi baru Microsoft. Berbagai perusahaan dan pemerintahan menuntut Microsoft atas taktik ini, sehingga memunculkan tuntutan hukum senilai miliaran dolar terhadap perusahaan ini. Microsoft mengklaim strategi awalnya tidak anti persaingan, namun hanya berupa penerapan kebijakan mereka untuk mengimplementasi fitur-fitur yang diyakini diinginkan pengguna. Keputusan yang diterapkan oleh Microsoft adalah keputusan operasional. Jika Anda membuat keputusan yang melibatkan proses atau prosedur seperti menentukan bagaimana kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, maka hal itu adalah keputusan operasional. Keputusan operasional yang diambil memastikan bahwa suatu pekerjaan akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Keputusan operasional meliputi bagaimana perusahaan Anda menggunakan uang bulan ini, bagaimana perusahaan Anda melayani pelanggan, bagaimana prosedur Anda dalam mengirimkan pesanan, bagaimana sistem quality control yang dilaksanakan. Nomor 5. Kreativitas apakah yang dipergunakan oleh perusahaan dalam pembuatan keputusan? Menggunakan Big C Creativity atau Little C Creativity? Jawaban nomor 5. Menggunakan Big C Creativity karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar dan dikelola oleh orang yang luar biasa yang mampu membuat keputusan dalam masalah yang besar dan sulit diatasi. Sebagai contoh masalahnya, Microsoft pada awalnya mengikuti standar atau produk yang bersaing
kemudian memperluaskan menjadi versi sendiri, yang kemudian tidak kompatibel dengan standar yang ada, yang pada akhirnya menghentikan persaingan yang tidak sejalan dengan versi baru Microsoft. Berbagai perusahaan dan pemerintahan menuntut Microsoft atas taktik ini, sehingga memunculkan tuntutan hukum senilai miliaran dolar terhadap perusahaan ini. Microsoft mengklaim strategi awalnya tidak anti persaingan, namun hanya berupa penerapan kebijakan mereka untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang diyakini diinginkan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.